wujud, qidam dan baqa itu duduknya di mana? Alamatnya di mana? Kalau Wahabi cakap Allah itu duduknya di arasy. Setiap pukul 3 pagi turun ke langit pertama di dunia. Itu kalau Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah menjawab qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? La yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Allah itu tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan seseorang yang menentukan atau menciptakan Allah. Mengapa Allah tidak perlu pada tempat? Yang namanya perlu bukan sifatnya khaliq, tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita sebagai makhluk perlu pada tempat, dan tempatnya harus sejuk. Kalau panas kita tak tahan. Kalau sejuk dan jadinya agak ngantuk, apalagi pagi-pagi. Ini namanya makhluk. Kalau ini apa namanya? Kalau Wahabi karena beriktikad Allah ada di arasy, maka menurut Wahabi orang yang tidak beriktikad Allah ada di arasy adalah kafir. Kita dikafirkan oleh Wahabi karena tidak beriktikad Allah duduk di arasy. Wahabi ditanya, Wahabi, kalau Allah duduk di arasy, kita kalau perlu macam mana akan jauh? Oh, jangan khawatir, tiap pukul 3 pagi Allah turun ke langit pertama dunia. Nanti dapat dengar, nanti boleh dengar kamu doa apa saja. Loh, apa kalau Allah ada di arasy tak dengar kita? Mereka bingung. Bingung mereka. Lalu pukul 3 pagi turun. Itu pukul 3 ikut waktu daerah mana turunnya? Karena waktu antar negara beza. Di Terengganu pukul 3, di Jakarta masih pukul 2. Di Indonesia dibagi 3, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Itu pukul 3. Kalau waktu istiwa beda lagi, karena tiap daerah ini beda-beda pukul 3-nya. Kalau waktu istiwa itu turun pukul 3 ikut waktu daerah mana? Kata mereka turun sesuai dengan waktu tempatan. Lalu berarti Tuhan turun terus? Ya, turun terus. Kalau turun terus lalu naiknya kapan? Katanya duduk di arasy. Mereka bingung pula. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah beriktikad Allah itu tidak butuh pada tempat, tidak perlu pada tempat. Allah maha suci dari bertempat. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Allah ditanyakan seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawaditsi. Allah itu berbeza dengan apapun perkara yang baru. Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara baru, tidak sama dengan apapun perkara yang baru. Karena itu kebalikan dari mukhalafatul hawaditsi, mumatsalatul hawaditsi, serupa dengan perkara baru mustahil bagi Allah. Dalilnya mana? Di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Kenapa tak ada sesuatu yang serupa? Karena kalau Allah itu serupa dengan perkara baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah itu wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah tak serupa dan tak sama dengan apapun perkara yang baru. Karena itu kata para ulama salaf, kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah tak sama dengan itu. Allah mampu menciptakan apa yang ada di pikiran kamu, bahkan lebih hebat dari apa yang kamu pikirkan. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini penting karena orang-orang Wahabi beda dengan kita. Orang Wahabi terus kata Wahabi kalau ditanya seperti apa Allah, mereka akan jawab Allah itu mukhalafatul hawaditsi tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Kata Wahabi, Tuhan itu macam seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Besarannya kira-kira 3,5 meter. Ini kata mereka. Akidah Wahabi mirip dengan akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya dah putih semua, tingginya 30 meter, besarnya 3,5 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi.
Karena itu orang-orang bilang Tuhan Wahabi abang Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi abangnya Tuhannya Wahabi karena lebih tua. Karena Tuhannya adik-beradik, maka Wahabi dengan Yahudi ini adik-beradik kerjasama untuk merusak umat Islam. Ini akidah ya, karena Wahabi memang beda. Wahabi itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka tajsim, menjasmanikan Allah, menganggap zat Allah itu berupa jisim. Mereka tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk, dan itu tidak boleh, sesat dan menyesatkan, bertentangan dengan ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salafi itu pakai satu hadis jariyah. Budak perempuan ditanya Nabi, aina Allah, di mana Allah? Dijawab di mana? Di langit. Tapi Nabi pernah nanya begini nggak ke Abu Bakar? Abu Bakar, di mana Allah? Pernah nggak ada ketemu hadis begitu? Umar, Allah di mana? Ada nggak hadis begitu? Nggak ada, Pak. Yang ada apa? Di Gua Sur, Nabi SAW membimbing Abu Bakar kepada satu kalimat. Abu Bakar lagi gemeteran, takut karena di atasnya orang kafir Quraisy. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, hei Abu Bakar, apa pendapatmu jika ada dua hamba Allah, salisuhum Allah, yang ketiganya adalah Allah? Disebut namanya ihsan, muraqabah, merasa bersama Allah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Yang Nabi ajarkan Abu Bakar apa? Allah bersama kita. Yang ditanya ke budak perempuan apa? Di mana? Allah. Selama budak itu menolak Tuhan berhala, maka dia disebut mukmin. Namun itu jangan jadiin taklim. Antum jadiin taklim sekarang ya. Di mana Allah? Ini jadi problem. Padahal ini tidak pernah diajarkan di Quran. Di Quran, Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, 7 ayat. Allah bersemayam di atas aras. Sebenarnya terjemahan ini berbahaya, Pak. Berbahaya terjemahan ini ya. Nah, mau tahu akidah Ahlussunnah mengenai Allah di mana atau tidak di mana? Mau tahu? Oke, pelan-pelan ya. Surat Syura ayat 11. Ingat-ingat ini, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Sesuatu pun. Apapun yang terbayang dalam pikiran kita itu sesuatu. Coba bayangin tempat. Aras, terbayang? Kursi, bisa bayangin? Pasti nggak bisa bayangin. Kenapa? Udah pernah lihat aras belum? Udah pernah lihat kursi belum? Udah pernah ngelihat langit ketujuh belum? Belum, Pak. Ngelihat Afrika Utara aja belum lihat semua ya. Kecuali yang sudah pernah tugas ke situ. Udah ngelihat Paris belum? Udah di TV, bisa search internet ya. Kita belum ke sana, maka kita nggak tahu. Kalau saya belum pernah minum madu, maka Ustadz Arnaf bilang, Ustadz, madu itu mirip dengan gula. Akhirnya kita bayang, oh kayak gula, tapi bukan gula. Oh, bukan gula juga ya. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Apapun yang tergores di sini, terbayang di kepala ini, itu bukan Allah. Kenapa? Allah bukan benda. Yang kita bayangkan pasti benda. Bisa bayangin yang bukan benda nggak? Allah bukan. Nah, syai' itu benda, Pak. Allah bukan benda. Coba lihat, kita ini benda hidup, butuh tempat. Maka salah satu karakter benda bertempat. Allah bukan benda. Makna ayat ini apa? Jika si benda bertempat, maka ayat ini mengartikan Allah tidak butuh tempat. Gitu artinya. Namun orang-orang mujassimah, orang-orang yang mensifati Allah dengan benda, sifat jisim, mengatakan Anda tidak bisa membayangkan sesuatu kecuali dia bertempat. Benar nggak? Coba bayangin sesuatu nggak ada tempat. Bayangin meja tapi nggak di tempat, nggak di luar dalam masjid, nggak di luar masjid, nggak di ruangan, nggak di mana-mana. Bisa bayangin nggak? Kita tidak bisa bayangkan. Nah, kelompok-kelompok yang ini ajarannya menyimpang ini mengatakan Allah itu ada dan sesuatu yang ada mesti bertempat. Nah, itu kelirunya. Ada itu ada macam-macam. Ada benda, ada yang tidak. Nah, ini perlu ada pemikiran dikit, Pak.
Karena tadi minta kan? Mau kan? Jadi kalau disebut Allah bersemayam di atas aras, Allah bukan benda, berarti Allah tidak perlu menempati aras. Jika disebut dalam hadis Imam Bukhari, yanzilu rabbuna, Allah turun sepertiga malam terakhir, maka tidak berarti turun dari atas ke bawah. Jika disebut wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Nih, kemana aja. Masa Allah ke toilet, kan gak lucu nanti itu ya, kan jorok. Gak begitu. Karena Allah bukan benda, maka Allah tidak butuh menempati tempat ayat apa yang kita tempati. Apalagi kalimatnya yang ada ayat di mana di Quran. Fa aynama tuwallu fathamma wujhullah. Kemanapun kau memandang di situ wajah Allah. Karena Allah bukan benda, bukan berarti Allah menempati mana itu. Kan senior kita Ustadz Somad dituduh apa? Akidahnya sesat, Jahmiyah. Kenapa? Mengatakan Tuhan di mana-mana. Itu potongan videonya nggak benar ya. Yang motong video nanti Allah potong lidahnya hari kiamat, Allah potong tangannya hari kiamat. Hati-hati Pak, motong-motong itu. Dihisap nanti. Kalimatnya belum selesai. Karena Allah tidak benda, maka kalau disebut di Quran, kemanapun kamu menghadap di situ wajah Allah, bukan berarti Allah menempati itu, karena Allah nggak butuh tempat. Lalu gimana? Ya udah serahkan saja kepada Allah. Ini yang disebut akidah ulama salafus saleh, akidahnya para nabi, para sahabat nabi, para ulama tabi'in. Allah jazakum khair insyaallah. Ada mau tanya Ustaz, apakah benar Allah di atas arsy, dan apakah arsy harus kita rubah dari mana aslinya, karena tidak mungkin Allah bergantung pada makhluk. Tayyib, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, surat Taha itu. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala dalam arasy-Nya istawa. Istiwa. Dalam memahami istiwa ini ulama sudah terbagi pada beberapa pendapat. Umumnya dua pendapat. Ada yang mengatakan sudah menempatkan sesuai dengan hukum ayatnya saja. Namanya tafwid. Tafwid itu mengembalikan makna kepada apa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qurannya berkata Ar-Rahmanu, Allah yang Rahman itu 'alal arsy, di arsy istawa. Jadi ada arsy, yang di arsy itu Allah istawa. Apa makna istawa itu? Apakah menguasai, apakah berdiam, apakah bertempat, ataukah ada di situ? Nah, kata pendapat yang pertama, istiwa itu maklum, diketahui sesuai dengan pengetahuan Allah. Karena sesuai dengan hukum Allah, kita tidak perlu kemudian menafsirkan, biarkan ayatnya saja seperti itu. Ada ayat-ayat muhkamat yang pasti diketahui oleh kita, ada ayat mutasyabihat. Dalam ayat mutasyabihat jangan banyak dipertanyakan, karena itu bagian dari tingkat keimanan. Keimanan itu bukan untuk disoal, keimanan itu diyakini. Jadi kalau ada istiwa, ya sudah istiwa. Bagaimana istiwanya nggak usah ditanya, karena segala yang terkait dengan Allah hanya Allah yang memahaminya. Jadi nggak usah banyak ditafsirkan, tidak usah banyak ditakwilkan. Arasnya ada, sudah di aras. Bagaimana arasnya? Nggak usah ditanya. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, ya, lihat, al-istiwa'u ma'lumun ma'rufun. Istiwa itu diketahui, itulah istiwa. Was-su'alu anhu bid'atun. Bertanya bagaimana istiwa di aras itu bid'ah. Jadi kalau kata Imam Malik, pertanyaan ini bid'ah. Maksudnya apa? Jangan banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas aturannya. Bertanya pada sesuatu yang jelas sama dengan nanti membiaskan kita. Dan jangan pikirkan segala sesuatu tentang Allah. Pikirkan tentang kekuasaan Allah sehingga mendekatkan kita kepada Allah. Memikirkan segala hal yang terkait dengan ini. Pertama, apa faedahnya untuk antum? Tidak ada. Gak ada faedah, cuma perdebatan aja, ribut. Gara-gara ini istiwa, ini bukan, ini takwil, ini bukan. Akhirnya pada ribut. Lupa dengan ibadah. Lupa dengan awas saling menghormati. Lupa dengan saling silaturahim. Gara-gara kasus istiwa semacam ini, ayatnya datang sebagai ujian keimanan. Tapi antum tampakkan hal-hal yang melanggar iman. Saling mencela, melanggar keimanan. Makanya ketika ada larangan ayat Quran jangan mencela, dibuka dengan iman. Quran surah 49 ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Ketika menyebutkan jangan saling mencela, ayatnya dibuka dengan kalimat iman. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu untuk menunjukkan tingkat keimanan, latihan iman. Kok kenapa antum melanggar iman? Jelas ya? Yang kedua itu menakwilkan. Jadi kalau antum ingin menafsirkan, jangan tafsirkan seenak antum. Dibawa pada pemahaman yang beda dengan makhluk. Sebetulnya inti pembahasannya, pemikirannya sama. Apa di antara kesamaannya? Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tanzihu sifatillahi subhanahu wa ta'ala al-khaliq
min sifatil makhluk. Menyucikan sifat Allah dari sifat makhluk. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arasy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam. Mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat, berarti menempat. Menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat, berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas, laisa kamitslihi syai'. Allah menempat, berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa, bima'na istaula. Menguasai. Mengatur. Aras jangan diartikan dengan bertempat di situ. Ada begitu tidak? Artikan dengan di arasnya itulah Allah mengatur. Menguasai aras, menguasai alam dan sebagainya. Ustaz, ayatnya jelas, ngapain main takwil? Ada beberapa ayat yang memang kita harus pahami dengan takwil. Contoh, misal, teman-teman sekalian, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa dengan Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Awas hati-hati. Bahkan ayat yang tegas, fanasiyallah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Saya mau tanya pada antum, apakah Allah punya sifat lupa? Allah punya sifat lupa enggak? Tidak. Waliyadzubillah. Tapi Ustaz, biarkan kita mengartikan ayat itu, biarin lupa aja, sesuai dengan sifatnya Allah. Bagaimana lupa sesuai dengan sifatnya Allah? Allah enggak punya sifat lupa. Makanya ketika antum ingin memahami sesuatu, mesti hati-hati. Kalau melihat pendapat ulama, langsung jangan diserang. Ini Asy'ari. Asy'ari itu nggak boleh. Ini bid'ah, ini haram, ini dolalah. Sebentar, pelajari dulu kenapa beliau menyampaikan itu. Apa turunan tafsirnya? Apa pemahamannya? Kalau Anda sepakat, ambil. Tidak sepakat, tinggalkan. Misal, saya ingin lebih selamatlah seperti yang pertama. Biarkan Allah di arasy. Menempat, tapi saya nggak mau tafsirkan. Sesuai dengan keterangan Quran aja. Ambil. Selesai. Dan jangan banyak dibahas. Gak usah banyak dibahas, termasuk jangan ditanyakan. Kalau antum ingin seperti tadi, boleh. Itu maksudnya di arasy, bukan menempat. Bukan tempat ya, karena Allah nggak butuh tempat. Maha kuasa Allah. Itu maksudnya Allah menguasai seperti takwil ayat ini, ayat ini, ayat ini. Selesai. Makanya saya ketika disoal teman-teman tentang hadis nuzul. Allah turun ke langit dunia. Ustaz Adi mengingkari hadis nuzul. Antum yang kurang gaul. Antum kurang piknik. Kapan saya mengingkari hadis itu? Kalau saya mengingkari, saya nggak akan sampaikan hadisnya. Saya meyakini hadis itu. Bahkan hadis itu disampaikan oleh riwayat Tabaqah pertama oleh 30 orang sahabat paling thiqah. Cuman pemahaman saya tidak seperti pemahaman antum dalam memahami hadis itu. Itu masalahnya. Ini kadang orang itu seenaknya saja. Ustaz Adi mengingkari ini. Bukan mengingkari, antum yang kurang paham. Saya meyakini hadis itu, cuman pemahaman saya beda dengan pemahaman antum. Di teman-teman ada yang menafsirkan Allah turun. Turunnya itu betul-betul turun ke langit dunia. Turun. Dibatasi dengan tempat. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Kalau antum ingin artikan sesuai hadis, jangan dibahas bagaimana caranya. Sudah biarkan dengan hadisnya. Tapi ketika antum katakan turun ke langit itu, benar-benar turun, berarti Allah menempat. Itu mujassam. Nah, dalam nilai akidah, ada firqah disebut dengan mujassimah. Firqah itu menjadikan Allah berjisam kepada makhluk yang semalam saya bahas itu. Di antara turunannya aliran sesat, kata Syekh Hashim. Siapa aliran sesat ini? Yang meyakini Allah mujassam. Mujassam itu menyatu dengan benda, dengan tempat, bahkan dengan makhluk. Di antara yang paling fatal, Allah menyatu dengan jasad seseorang. Itulah yang manunggaling kaulah Gusti. Ya, menyatu dengan diri saya, merasa lebih dekat. Siapa kamu? Saya Allah. Allah sedang apa? Sedang makan. Itu bahaya. Musyrik itu. Termasuk maaf, Allah ada di tempat, Allah menetap. Paling sederhana saja begini. Maaf ya, Papua dengan Lampung bedanya 2 jam. Duluan Papua. Kalau antum artikan hadis akhir malam dengan Allah turun, misal Allah turun ke dunia. Di situ ada. Ketika Allah turun di Papua, mana orang Lampung? Ketika Allah turun di Lampung, berarti meninggalkan Papua. Sedangkan sifat Allah meliputi seluruh alam, tidak dibatasi dengan tempat. Makanya tanzihul khaliq bin sifatil makhluk. Antum kalau ingin bicara masalah ini mesti hati-hati. Kalau antum menyentuh sesuatu yang sensitif, bisa salah antum. Ketika salah menilai Allah, bisa kufur antum di situ. Bisa bahaya. Awas, kalimat kufur ini mesti hati-hati, nanti dipotong lagi nanti di situ kalimatnya. Nanti nyebar lagi macam-macam lagi. Awas, ada orang yang hobi motong-motong. Ya, itu dosanya banyak itu. Jelas ya? Cara paling gampang yang seperti itu,
Kalau ingin paling gampang, sudah antum yakini saja, belum punya ilmu, diimani, jangan banyak dibahas. Termasuk pertanyaan seperti ini. Ya, simpan aja, yakini aja, jangan terlibat pada hal-hal diskusi yang tidak meningkatkan iman. Atau membuat antum justru saling meninggalkan ibadah, lupa dengan nilai-nilai yang lebih penting. Biarkan sifat Allah dengan keagungan Allahnya, sifat kita hanya sekedar mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi kata Imam Malik bertanya seperti ini, hukumnya apa? Ya. Jika ada jawaban yang tadi saya sampaikan benar, ukurannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, silahkan amalkan. Berdasar pernyataan para ulama. Tapi jika ada yang keliru, maka antum sampaikan, karena itu mutlak dari kelemahan saya. Begitu disampaikan dan saya cek saya salah, saya tidak akan malu untuk mengatakan maaf saya keliru. Ya, pendapat ini yang benar. Silahkan ambil pendapat ini, tinggalkan pendapat saya, lemparkan ke tembok, jangan pernah dipakai lagi. Ya, ambil pendapat yang terbaik, dan disitulah kemudian kita amalkan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sesat akidah yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy? Orang yang menyamakan Allah dengan manusia. Macam mana Allah duduk di atas arsy? Macam Ustaz Abdul Somad duduk di atas kursi. Kafir, bertentangan dengan dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Lalu apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Allah duduk di atas arsy. Kalangan salafus saleh mengatakan makna ayat ini, mereka tak mau jawab. Datang orang ke Imam Malik. Imam Malik, ya, apa makna Allah duduk di atas arsy? Al-istiwa maklum, duduk di atas kursi semua orang tahu. Wal kaifiyatu majhulah, bagaimana Allah duduk di atas arsy tak ada orang yang tahu. Al-imanu bihi wajib, beriman kepada ayat itu wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tapi anak sekolah kalau ditanya gini tak bisa. Pak Ustaz, apa makna ayat Allah duduk di atas arsy? Jangan tanya-tanya. Pak Ustaz, apa makna yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka? Jangan tanya-tanya. Lama-lama dia bingung agamanya apa. Tak boleh ditanya isinya. Maka sebagian ulama mentakwil, maka kalangan salaf itu dua. Satu mentafwid, serahkan sama Allah. Yang satu lagi mentakwil. Apa makna Allah duduk di atas arsy? Allah berkuasa. Itu yang dikatakan Imam Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Innallaha khalaqal arsya, Allah menciptakan arsy izharan liqudratihi, untuk menunjukkan kuasanya. Walam yattakhizhu makanan li nafsihi, bukan untuk menyatakan tempat duduknya. Bapak Dr. Andus Haji Herman Abdullah MM duduk di atas singgasana wali kota selama 2 periode. Apakah maknanya dia duduk di atas kursi sultan? Bukan, artinya dia berkuasa. Itu makna ayat itu. Jadi memahami ayat-ayat mutasyabihat dua. Yang pertama, serahkan maknanya pada Allah. Yang kedua, takwil. Adapun menyamakan Allah dengan makhluk, batil, tidak boleh. Kelompok mujassimah menyamakan Allah dengan makhluk, batal. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu berada di arsy. Bagaimana itu, Ustaz? Sekarang begini, ya, kau percaya Quran nggak? Percaya? Percaya hadis nggak? Percaya? Kau imani apa nggak Quran itu? Yang mana yang kau imani? Yang kau imani itu yang mana? Semua ayat itu kau imani apa nggak? Kau imani apa nggak semuanya? Iman. Kau imani kan? Ya. Semua ayat itu kau iman, kau iman. Udah. Dari mana kita tahu tentang Allah? Ya dari Allah sendiri. Masalahnya Allah menceritakan dirinya itu dalam banyak ayat. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu juga harus dibedakan pemahaman kata Ar-Rahman. Ar-Rahman itu zat apa sifat? Dari situ juga perlu dikaji. Ya loh.
Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah di atas aras istawa. Itu ayat. Bukan satu-satunya ayat itu saja. Yang jadi pertanyaan, dari sekian banyak ya Allah menyebutkan dirinya, kenapa hanya diarahkan pada surat Thaha ayat 5 saja? Allah berada di atas aras, sedangkan ayatnya banyak. Itu loh. Ya Ustaz, kan gini Ustaz bilang kan tadi cuma satu. Di Quran As-Sajadah ayat 4 atau ayat 5 itu dikatakan ada Allah bersemayam di atas aras. Nah, kemudian di surat Al-A'raf 54 atau ayat berapa tuh bunyinya hampir sama. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, kemudian bersemayam di atas aras. Di atas dalam aras. masa, kemudian bersemayam di atas aras. Nah, 3 ayat ini kan udah mengatakan Allah di atas. Ayat 5 di atas aras, As-Sajadah ayat 4, terus Al-A'raf atau saya lupa satu lagi ini kan sudah menguatkan bentuk bahwasanya Allah itu di atas. Nah, ketika Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, apa bukan ayat itu? Ayat Ustaz. Apa bukan ayat itu? Ayat. Dianya Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Nah, dalam hadis kalau kamu sedang sholat jangan meludah ke depan, karena antara engkau dengan kiblat ada Allah. Itu menunjukkan Allah di mana. Jangan takut, jangan gundah, Allah bersama kita. Innallah ma'ana. Di mana itu? Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Dianya Allah di langit dan di bumi. Ya kalau gitu Ustaz bolehlah saya tanya. Nabi Muhammad itu kan Isra Mi'rajnya ke langit. Jadi itu sebagai bukti bahwa Allah di atas gitu. Di atas lah gitu. Nah, dah Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya ke langit. Itu sebagai bukti bahwa Allah itu di atas. Ya. Dah. Bagaimana ketika Nabi Musa ke Bukit Tursina? Apakah Nabi Allah itu Bukit Tursina? Bagaimana ketika Nabi Ibrahim di Palestina? Ke Palestina? Apakah menunjukkan bahwa Allah itu di Palestina? Gini aja Itu lah, ayat Ustaz. juga, itu juga ayat. Gini aja lah Ustaz, yang menfatwakan ini kan ulama Mekah. Apa hubungannya sama kita? Ada dalam Al-Quran disebut ikutlah ulama Mekah gitu ada. Cuman kan kita tahu banyak umat Islam ke sana arah. Kenapa kau sembahyang tarawih 8 rakaat sedangkan di Mekah 20? Ya. Kalau memang ikut Mekah, ini masalahnya. Ulama Mekah apa hubungannya? Apa ulama itu cuma di Mekah? Kalau enggak di Mekah bukan ulama? Oh, lalu kita katakan begini. Nah, ulama-ulama Mekah itu kan orang yang berdomisili di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kalaulah mereka salah, kenapa Allah biarkan menguasai Masjidil Haram gitu? Kalau begitu masih bisa juga diangkat perbandingan yang lain. Kalaulah Yahudi salah, kenapa Allah biarkan menguasai Masjidil Aqsa gitu? Cobalah kita ikuti rentetan ayat Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Kau hamba enggak? Hamba. Dah. Kau tanya Allah di mana? Katakan aku dekat, kata Allah. Katakan aku dekat. Kalau hamba aku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hamba aku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Tidak ada Allah ajarkan kalau hamba aku bertanya tentang aku, kau comot surat Thaha ayat 5 Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa sebagai jawabannya. Enggak ada. Katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Ku terima doanya kalau dia minta. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan kan Allah wala makan. Allah sudah ada sebelum tempat ada. Sebelum Allah menciptakan alam sudah ada alam ini. Lalu bagaimana keberadaan Allah? Ya sama seperti dahulu. Allah qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah berdiri dengan sendirinya tanpa tempat. Makanya Al-Quran surah Al-Imran ayat 7 itu kan dijelaskan. Al-Quran ini dibagi dua. Ada ayat muhkamat, ada mutasyabihat. Yang muhkamat ayat-ayat yang jelas ikuti. Kalau yang mutasyabihat yakini itu dari Allah. Ulama-ulama dahulu. Nah, dia mengatakan bagaimana Allah istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah di atas aras istawa. Titik. Istawa.
Tidak pernah dibilang bersemayam. Allah di atas aras istawa. Istawa ini maknanya banyak, lebih 10. Allah di atas aras istawa. Belakangan udah lain, Allah di atas aras bersemayam. Loh, semayam itu satu penetapan khusus, sedangkan makna istawa banyak. Mau kita kaitkan dari masa dengan Imam Malik yang ketika ada orang bertanya, bagaimana panjang ini masalah. Jadi, istawa maklum kata Imam Malik. Bagaimana yang nggak diketahui, bertanya tentang itu bid'ah. Oke, dari situ misalnya kita angkat yang dibilang Imam Malik istawa maklum, bukan bersemayam maklum. Paham nggak? Istawa maklum, bukan bersemayam yang maklum. Istawanya saya kasih contoh. Saya tanya sama kakak, mak mana? Ya, di dapur. Nah, ini simak baik-baik ini. Saya tanya sama kakak, mak di mana? Di dapur. Saya tanya, ngapain? Kakak saya bilang, kan udah tahu, udah maklum di dapur ngapain. Ngapain tanya-tanya? Oke, dah. Begitu saya keluar, datang atuk, makmu mana? Kalau saya mengambil jawab kakak tadi bagaimana? Dapur. Mak di dapur. Saya tambahi satu kata, mak masak di dapur. Beda nggak? Beda. Atau nanya, masak apa makmu? Saya gunakan bahasa kakak, nggak boleh tanya-tanya karena kakak bilang jangan tanya. Ya wajarlah aku nanya masak apa, karena sudah saya keluarkan kata masak di dapur. Kalau saya tanya kakak tadi mak di mana, jawab kakak mak di dapur. Saya tanya ngapain, kakak marah, ngapain kau tanya? Kan udah maklum di dapur ngapain. Imam Malik bilang istiwa itu maklum, istiwa yang maklum. Datang orang sekarang dibilangnya bersemayam, lalu dikaitkannya dengan bahasa Imam Malik. Bersemayam maklum, bukan. Kenapa dibilang maklum? Karena makna istiwa itu tidak hanya satu, bukan satu. Cukuplah ya, udah malam ini. Nanti kita sambung lagi waktu yang lain.